Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Vina Filyana Tantri dan rekan saya Nilna Hidayatul Ummah. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teologi Mu'tazilah. Pertama, definisi Mu'tazilah. Secara etimologi, kata Mu'tazilah berasal dari kata itizala yang mempunyai arti menunjukkan kesedihan, kelemahan, keputusasaan, mengasingkan diri. Sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai suatu kelompok yang lahir dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan ulama Islam lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar. Kelompok ini dipimpin oleh Washil bin Atha dan bin Ubaid pada zaman Hasan al-Basri. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti berisalah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Kata-kata ini diulang dalam Al-Quran sebanyak 10 kali, yang kesemuanya mempunyai arti al-ibti' ad-ani al-sya'i, menjauhi sesuatu, seperti dalam redaksi ayat Quran surat An-Nisa ayat 90 yang artinya, tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu atau untuk melawan dan membunuh mereka. Secara terminologi, sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai satu kelompok dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam yang lain dan permasalahan hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Washil bin Atha dan Amr bin Ubaid pada zaman Al-Hasan al-Basri. Aliran ini muncul di kota Basrah atau Irak pada abad ke-2 Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopor adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Al-Hasan al-Basri yang bernama Washil bin Atha al-Makhzumi al-Ghazal. Aliran Mu'tazilah adalah aliran pikiran Islam yang terbesar dan tertua yang telah memainkan peranan yang sangat penting. Orang-orang hendak mengetahui filsafat Islam yang berhubungan dengan agama dan sejarah pemikiran Islam yang harus menggali dengan buku-buku yang dikarang oleh orang-orang Mu'tazilah, bukan dikarang oleh orang-orang yang lazim yang disebut filosof-filosof Islam seperti Ibnu Sina dan lain-lain. Aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih pada permulaan abad ke-2 Hijriah di kota Basrah, pusat ilmu dan peradaban Islam kala itu, tempat perpaduan aneka kebudayaan asing dan pertemuan yang bermacam-macam agama. Menurut Mu'tazilah, sebuah aliran teologi yang menekankan pada the absolute unity of Allah and His justice, Abdul al-adl wa al-tajwid. Tuhan menciptakan perbuatan manusia dan karenanya dia harus bertanggung jawab termasuk atas perbuatan untuk buruk yang mereka lakukan secara teknis. Istilah Mu'tazilah ini menunjukkan pada dua golongan, yaitu golongan pertama disebut Mu'tazilah 1 muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti
bersikap lunak dalam menangani antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Menurut penulis, golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari pertikaian masalah khalifah. Kelompok ini bersifat netral, politik tanpa stigma teologis seperti yang ada pada kaum Mu'tazilah yang tumbuh di kemudian hari. Golongan kedua disebut Mu'tazilah kedua, muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Akibat adanya peristiwa tahkim, golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat. Golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Mu'tazilah kedua inilah yang akan dikaji dalam bab ini, yang sejarah kemunculannya memiliki banyak versi. Ada beberapa versi yang menjelaskan tentang asal-usul nama Mu'tazilah untuk golongan kedua ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Versi pertama, nama Mu'tazilah dinisbatkan kepada peristiwa yang terjadi antara Wasil bin Atha serta temannya Ammar bin Ubaid dan Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Datanglah seorang yang bertanya mengenai pendapat Hasan al-Basri tentang orang yang berdosa besar. Ketika Hasan al-Basri masih berpikir, Hasil mengemukakan pendapatnya tentang mengatakan, "Saya berpendapat bahwa orang berbuat dosa besar bukanlah mukmin dan bukanlah mukmin dan kafir. Tetapi berada pada posisi di antara keduanya, tidak mukmin dan tidak kafir." Kemudian Wasil menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan pergi ke tempat lain di lingkungan masjid. Di sana Wasil mengulangi pendapatnya di hadapan para pengikutnya. Dengan adanya peristiwa ini, Hasan al-Basri berkata, "Wasil menjauhkan diri dari kita," atau i'tazala anna. Menurut Asy-Syahrastani, kelompok yang memisahkan diri dari peristiwa inilah yang disebut kaum Mu'tazilah. Versi kedua dikemukakan oleh Al-Baghdadi. Ia mengatakan bahwa Wasil dan temannya Ammar bin Ubaid bin Bab diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena adanya pertikaian di antara mereka tentang masalah qadar dan orang yang berdosa besar. Keduanya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak mukmin dan tidak pula kafir. Oleh karena itu, golongan ini dinamakan Mu'tazilah. Versi ketiga Tasyik Kubro Zadah mengatakan bahwa Qatadah bin Da'mah pada suatu hari masuk Masjid Basrah dan bergabung dengan majelis Amr bin Ubaid yang disangkanya adalah majelis Hasan al-Basri. Ia berdiri dan meninggalkan tempat sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Sejak itulah kaum tersebut dinamakan kaum Mu'tazilah. Versi keempat, Al-Mas'udi memberikan keterangan tentang asal-usul kemunculan Mu'tazilah tanpa menyangkut pautkan dengan peristiwa antara Wasil dan Hasan al-Basri. Mereka diberi nama Mu'tazilah katanya karena bertempat bahwa orang yang berdosa bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi menduduki tempat di antara kafir dan mukmin, atau al-manjilah bin al-banjilatain, dalam artian mereka memberi status orang-orang berbuat dosa besar itu jauh dari golongan mukmin dan kafir. Doktrin-doktrin ajaran Mu'tazilah. Abu Hasan al-Qayyad berkata dalam kitabnya Al-Intisar,
Tidak ada seorang pun yang berhak mengaku sebagai penganut Mu'tazilah sebelum ia mengakui al-ushul al-hasanah atau 5 landasan pokok, yaitu tauhid, al-adl, al-wa'du, wal-wa'id, al-manzila baina manzilatain, al-amr bin al-ma'ruf wa al-nahyan al-munkar. At-tauhid atau keesaan. At-tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dari intisari ajaran Mu'tazilah. Sebelumnya, setiap mazhab teologis dalam Islam megang doktrin ini. Namun, bagi Mu'tazilah, tauhid memiliki arti yang spesifik. Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Untuk memurnikan keesaan Tuhan, Mu'tazilah menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat. Konsep ini bermula dari founding father aliran ini, yakni Washil bin Atok. Ia berarti berpendapat pluralitas yang kekal, dan berarti bahwa kepercayaan kepada Allah adalah dusta berkala. Namun, gagasan Washil ini tidak mudah diterima. Pada umumnya, Mu'tazilah meredukasi sifat-sifat esensial. Selanjutnya, mereka mereduksi lagi kedua sifat dasar ini menjadi satu saja, yakni keesaan. Doktrin tauhid Mu'tazilah lebih lanjut menjelaskan bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala. Juga keyakinan tidak ada satupun yang dapat menyamai Tuhan. Begitu pula sebaliknya, Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Tugasnya Mu'tazilah menolak antropomorfisme. Penolakan terhadap paham antropomorfistik bukan semata-mata atas pertimbangan akal. Teorinya tentang kehendak sebagai upaya pihak makhluk dalam memenuhi tindakan Tuhan. Lanjut, al-adl atau keadilan Tuhan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah al-adl, yang berarti Tuhan Maha Adil ini merupakan sifat yang paling gamblang untuk menunjukkan kesempurnaan. Karena Tuhan Maha Sempurna, Dia pasti adil. Paham ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan benar-benar adil. Menurut sudut pandang manusia, Tuhan dipandang adil apabila bertindak hanya yang baik dan terbaik. Begitu pula Tuhan itu adil bila tidak melanggar janjinya. Dengan demikian Tuhan terkait dengan janjinya. Merekalah golongan yang mensucikan Allah daripada pendapat lawannya yang mengatakan bahwa Allah telah mentakdirkan seorang itu berbuat maksiat, lalu mereka diadab atas perbuatan yang ditindaknya. Inilah yang mereka maksud keadilan itu. Lanjut, ajaran tentang keadilan berkaitan dengan beberapa hal, antara lain perbuatan manusia. Menurut Mu'tazilah, manusia melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri. Terlepas dari kehendak dan kekuasaan Tuhan, manusia benar-benar bebas untuk menentukan pilihannya. Tuhan hanya menyuruh dan menghendaki yang baik. Konsep ini memiliki konsekuensi logis dengan keadilan Tuhan, yaitu apapun yang diterima manusia di akhirat merupakan balasan perbuatan di dunia. Lanjut, berbuat baik dan terbaik maksudnya adalah kewajiban Tuhan untuk berbuat baik, bahkan terbaik bagaimana manusia. Tuhan tidak mungkin jahat atau aniaya, karena itu akan menimbulkan persepsi bahwa Tuhan tidak maha sempurna. Bahkan menurut dengan kebijaksanaan, kemurahan, dan kepenghasilan Tuhan. Mengutus Rasul kepada manusia merupakan kewajiban Tuhan karena alasan berikut ini.
Tuhan wajib berbuat baik pada manusia merupakan, dan hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan mengutus Rasul kepada mereka. Lanjut, Al-Quran secara tegas menyatakan kewajiban Tuhan untuk belas kasih kepada manusia. Cara terbaik untuk maksud tersebut adalah dengan mengutus Rasul. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya dengan jalan mengutus Rasul. Kemudian selanjutnya al-wa'ad wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Ajaran ini berisi tentang janji dan ancaman. Tuhan yang Maha Adil tidak akan melanggar janjinya, dan perbuatan Tuhan terkait dibatasi oleh janjinya sendiri. Ini sesuai dengan prinsip keadilan. Ajaran ketiga ini tidak memberi peluang bagi Tuhan terkait dan dibatasi oleh janjinya sendiri. Ini sesuai dengan prinsip keadilan. Ajaran ketiga ini tidak memberi peluang bagi Tuhan selain menaikkan janjinya, yaitu memberi pahala orang yang taat dan menyiksa orang yang berbuat maksiat. Ajaran ini tampaknya bertujuan mendorong manusia berbuat baik dan tidak melakukan perbuatan dosa. Selanjutnya, al-manzilah bain al-manzilatain, atau tempat di antara kedua tempat. Inilah aliran yang mula-mula menyebabkan lahirnya mazhab Mu'tazilah. Aliran ini terkenal dengan status orang mukmin yang melakukan dosa besar, seperti dalam sejarah Khawarij menganggap orang tersebut kafir bahkan musyrik, sedangkan Murji'ah berpendapat bahwa orang itu tetap mukmin dan dosanya sepenuhnya diserahkan kepada Tuhannya. Al-amr bin al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar, atau menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran ini menekankan keberpihakan kepada kebenaran dan kebaikan. Ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, diantaranya dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Perbedaan mazhab Mu'tazilah dengan mazhab lain di ajaran kelima ini terletak pada tata pelaksanaannya. Menurut Mu'tazilah, jika memang diperlukan kekerasan dapat ditempuh untuk mewujudkan ajaran tersebut. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah yaitu Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Allaf, Al-Jubai, An-Nazzam, Al-Jahiz, Mu'ammar bin Abbad, Bish al-Mukmir, Abu Musa al-Mudrar, Hisan bin Amr al-Fusati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian presentasi dari kelompok 9. Saya selaku presentator mohon maaf dalam penyampaiannya mungkin kurang baik atau ada kesalahan dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.